Detik demi detik aku lalui di ruangan ini dengan segala kepasrahan. Begitu Mas Jaka Lelana tepat berada di belakang Mas Jaka, Mas Jaka langsung meresponnya. Ditolehnya, Mas Jaka Lelana sembari menatap dengan tanpa bicara seperti gestur orang yang sudah sangat saling memahami. Kemudian mereka berdua memandang fokus layar komputer dengan mimik wajah yang sangat serius. Mati. Aku kayak mau pingsan. Aku perhatikan dari posisiku berdiri. Sekarang sudah video ke-69 yang mereka tonton. Rasanya aku seperti udah berdiri selama 69 tahun di sini. Mungkin setelah aku bisa bergerak nanti, mereka akan memberiku tongkat untuk berjalan. Aku mau nahan supaya narasi di video yang mereka tonton gak terdengar di telingaku. Tapi apa daya, sepertinya telingaku malah menjadi sangat peka sekali terhadap suara video itu. Seolah kemampuan dengarku bertambah menjadi 10 kali lipat. Gak biasanya seperti ini. Bahkan aku bisa dengar kata per kata dengan sangat jelas. Padahal volume speaker itu tidak dibesarkan oleh mereka berdua. Aku jadi ingat jelas bahwa aku pernah bilang Mas Jaka harusnya sudah mati, tapi gak mati-mati. Lihat aja rambutnya, sudah putih. Bahkan bocoran cerita soal Mas Jaka yang pernah berdebat dengan malaikat pengecat warna rambut itu juga aku dengar dengan sangat jelas. Seharusnya aku gak menceritakan soal itu. Membuka aib orang yang seharusnya aku muliakan. Seharusnya menjadi larangan terbesar di dalam hidupku. Tapi begitu bodohnya aku bocorkan semuanya itu kepada orang lain. Sambil melirik ke sini, Mas Jaka Lelana seperti terlihat mau membunuhku. Aku lihat kemarahan yang sangat besar di mata manusia akibat penghinaan yang aku lakukan terhadap orang yang sangat dihormatinya. Aku gak pernah lihat tatapan mata manusia. Aku gak pernah lihat tatapan mata manusia yang seseram itu, teman-teman. Mungkin tatapan mata itu hanya akan pernah aku jumpai sekali selama hidupku. Hanya tatapan matanya Mas Jaka Lelana yang seseram itu yang pernah aku lihat. Saat lirikan mata itu berubah menjadi tatapan, saat itu juga terdengar kata-kata dalam videoku sebelumnya yang mengatakan kalau aku sebenarnya malas banget jadi narator. Aku malas disuruh-suruh terus. Aku malas disuruh-suruh sedangkan dia pergi jalan sana sini. Kalau dia ada kerjaan, aku yang disuruhnya mengerjakan. Aku bodoh apa-apa sih sebetulnya? Sambil menatapku, tiba-tiba udara menjadi hangat dan menjadi gerah, bahkan panas beberapa detik setelahnya. Aku tahu itu karena efek energi yang dimiliki oleh Mas Jaka Lelana, atau dari datangnya teman-teman Mas Jaka, atau dari datangnya teman-teman Mas Jaka Lelana dari alam gaib seperti jin yang banyak sekali berdatangan ke dalam studio ini. Beberapa menit yang lalu, aku melihat Mas Jaka, badanku menjadi sangat dingin, sampai kedinginan. Saat ini badanku berubah 180 derajat menjadi panas. Sampai-sampai dinginnya badan ini terjadi akibat dari keringat yang tadi tertahan di balik kulit ini. Bebas mengalir keluar semua menjadi keringat dingin. Dan aku tetap terdiam. Situasi saat ini jadi mencekam. Mencekamnya situasi saat itu gak seperti yang terjadi di kedai kopi One Four, seperti yang ada di video ini, teman-teman. Saat itu, kalau ingat beberapa hari sebelumnya, pas lagi asik-asiknya ngopi dan bisa ketawa bareng teman-teman seperti di kedai kopi One Four atau di kedai kopi yang lain, cukup bikin aku nyesel. Ngapa aku pernah bertindak bodoh sampai pada akhirnya berada dalam situasi seperti ini? Situasi ini bikin aku jadi gak bisa berpikir.
untuk bertindak apa-apa. Satu-satunya cara yang bisa bikin aku bertindak adalah sebuah tindakan refleks. Tapi tindakan refleks apa yang aku miliki? Ternyata aku nggak pernah memiliki tindakan refleks itu. Bagaimana mungkin bisa refleks? Karena refleks pasti membutuhkan kebiasaan, sedangkan kejadian ini hanya pernah sekali aja terjadi di dalam kehidupanku. Melihat Mas Jaka Lelana hingga semurka itu sama aku. Refleksku yang muncul saat itu bukan refleks solusi, tapi refleks berdiam diri. Sepertinya refleks berdiam diri adalah solusi alamiahku sebagai manusia.